ayat 261 tentang ketetapan Allah bagi hamba sedekah. Nah, sekarang perhatikan, dari masing-masing ayat ini, semuanya mengarahkan kita bahwasanya apa yang menjadi kunci daripada rezeki kita, itu terletak pada Allah, bukan terletak pada manusia, bukan terletak pada dunia. Dan jika kita ingin memahami bagaimana cara kunci ini bekerja, maka kita harus memahami pula salah satu sifat Allah yang bernama Al-Ghani, yaitu yang maha kaya dan tak terbatas kekayaannya. Jika kekayaan Allah tak terbatas, maka ketetapan rezekinya pada kita pun juga sama, tak terbatas. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menyelaraskan dengan ketetapan rezeki yang tak terbatas ini? Caranya adalah dengan melalui ikhtiar. Tapi ikhtiar di sini bukanlah ikhtiar mengejar dunia, tapi ikhtiar mengejar karunia-Nya. Ini seperti yang tertuang pada Quran surah 62 ayat 10. Saya sudah pernah jelaskan sebelumnya. Nah, karena rezeki dan juga karunia Allah itu bersifat tak terbatas, maka di sini bukan persoalan kita dapat atau tidak, tapi seberapa layak hati kita untuk bisa menerima alirannya. Karena di sini prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah Allah tidak akan mengalirkan bagi jiwa yang belum siap. Dan yang kedua, Allah tidak akan melapangkan rezeki jika hamba itu masih berpotensi rusak apabila alirannya ditambah. Karena Allah tidak akan memberikan rezeki sebelum hambanya siap, maka ikhtiar menjadi sebuah proses sebagai pemurnian dan pendewasaan jiwa. Lalu di manakah peranan sedekah? Peranan sedekah terdapat di sini. Sedekah berperan dalam pemurnian dan juga pendewasaan jiwa kita. Karena sedekah itu adalah bentuk ikhtiar tingkat tertinggi yang dapat meluaskan dan juga melapangkan hati kita. Dan gak berhenti sampai di sini. Sedekah itu juga menjadi bukti bahwasanya kita melepaskan kemelekatan kita akan harta dan juga membuka diri kita sebagai pengalirannya di dunia. Nah, poin akhir inilah yang menjadi kuncinya. Kita tahu bahwasanya Tuhan tak terbatas, maka semakin kita mengalirkan sedekah kita, semakin kita terhubung dengan sifatnya yang tak terbatas juga. Jadi kesimpulannya, rezeki itu memang sudah ditetapkan, tapi ditetapkannya itu dalam jumlah yang tak terbatas, sama seperti sifat Tuhan. Dan ikhtiar itu menjadi pintu daripada pemurnian dan juga pendewasaan jiwa kita, dengan sedekah sebagai wujud daripada puncak tertinggi proses pemurnian tersebut. Kalau rezeki sudah ditetapkan, sudah ditentukan, lalu mengapa kita harus tetap ikhtiar? Apa tujuan sebenarnya dari ikhtiar? Lalu apa kaitannya dengan sedekah? Mengapa sedekah disebut-sebut dapat melipat gandakan rezeki? Oke, untuk memahami